Halo mamenku semuanya, apa kabar kalian semua men? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja, sehat walafiat dimanapun kalian berada. Oke men, kembali lagi di channel aku men, channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh penjuru dunia dengan catatan kita itu semua panjang umur, sehat selalu men. Jadi sampai kapanpun aku bisa coba review prediksi pertandingan untuk semua para mametku men ya. Di video aku kali ini men, seperti biasa men, 4 pertandingan yang aku review men. Di sini dari masing-masing liga beda semua men ya. Ini ada Liga Turki, Liga Italia, Liga Prancis dan juga Liga Spanyol. Next, tanpa ulur waktu kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama men. Lanjutan Liga Turki, Konyaspor bertemu dengan Besiktas. Dari kedua kubu ada beberapa pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Dari kubu Konyaspor ada Demir dan juga Pasbi men, dua pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Nyebrang kubu Besiktas ada Fernandes, Rebic, Sanuk dan juga Uzunan, 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Kita lanjut ke peringkat. Konyaspor sebagai tim tuan rumah posisi 9, 6 pertandingan 9 poin. Tim tamu Besiktas posisi 7, 6 pertandingan 10 poin. Hanya selisih 1 peringkat aja dan selisih 1 poin men. Kita lanjut ke head to head. 5 pertandingan terakhir Konyaspor 3 menang, 1 imbang, 1 kalah. Di pertandingan terakhir mereka itu imbang men. Sebagai tim tamu mereka melawan Ankara Gucu 1-1. Sedangkan Besiktas 5 pertandingan terakhir 2 menang, 1 imbang dan 2 kali menderita kekalahan. Di pertandingan terakhir bahkan mereka dibantai Adana Demirspor men. Mereka sebagai tim tamu men, 4-2 wajar men, tim tamu ya kan men ya. Kalau untuk head to head 5 pertandingan terakhir sini Besiktas menangnya 1 kali, Konyaspor menangnya 1 kali. Besiktas menang 2003, Konyaspor menang 2021. Di pertemuan terakhir bermain imbang di kandang Besiktas, tepatnya di musim lalu 3-3. Ini kayaknya saling balas-balasan gol men ya. Next man, kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat perburuan yang diberikan oleh si Bandot. Konyaspor bertemu dengan Besiktas, lanjutan Liga Turki. Handicap terkecil ada 1/4 dan setengah keunggulan tim tamu Besiktas. Over under ada 2,5 dan 23/4 men. Dari segi standing atau peringkat dan juga head to head berimbang semua men, dan juga saling balas-balasan gol. Di sini aku lihat ada perburuan setengah men. Jadi aku di sini prediksi aku tampung atau nahan Konyaspor setengah men. Dengan mengambil over 2,5 men, karena skor prediksi menurut dari aku Konyaspor men yang menang tipis saja, selisih 1 gol, 2-1 atau 1-0 atau mungkin ya separah-parahnya 1 sama, berimbang men ya. Tapi kalau untuk Besiktas di sini menang sebagai tim tamu, aku rasa itu kemungkinannya sekitar 70-30% men ya. Besiktas Besiktas menangnya itu 30% men ya. Karena apa? Karena ya tetap men aku utamakan, aku ingatkan lagi, itu tim yang sebagai tuan rumah itu wajib dipandang 2 mata bukan sebelah mata men ya. Itu nilai plus men ya. Tapi tergantung perputaran dan kekuatan timnya juga men ya. Kalau ini kan jelas berimbang men ya. Jadi aku di sini tampung men karena dia di fur men ya. Kita lanjut ke pertandingan kedua Liga Italia. Atalanta bertemu Juventus. Ini sepertinya bisa dibilang agak big match nih. Tapi kalau lebih jelas kita langsung intip aja men statistik dari kedua klub ini. Ada beberapa pemain dari kedua klub yang udah dipastikan gak main dan masih dipertanyakan. Kubu Atalanta, Scamacca, Toure dan juga Forligi, 3 pemain. Dan satu lagi De Catelere, agak susah namanya men. 1 pemain masih dipertanyakan kubu Atalanta. Nyebrang kubu Juventus, 3 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Alessandro De Siglio dan juga Paul Pogba. Sedangkan Keane, 1 pemain masih dipertanyakan. Kita lanjut ke peringkat atau klasemen sementara. Ya cocok seperti yang aku bilang tadi, pertarungan di papan atas di 5 besar men ya. Juve posisi 4 sebagai tim tamu men, 6 pertandingan 13 poin. Atlanta tuan rumah posisi 5 membutuhkan di bawahnya 6 pertandingan sama men, jumlah pertandingan hanya selisih poinnya yang beda men ya. Beda 1 poin. Atlanta sini posisi 6 posisi 5 6 pertandingan 12 poin men ya. Kita lanjut ke head to head.
5 pertandingan terakhir Atalanta bisa dibilang cukup positif men ya. 3 kali menang beruntun men, diselingin 1 kali kalah dan 1 lagi menang. Kalahnya melawan si Fiorentina, mereka sebagai tim tamu kalah 3-2. Di Europa League membantai Rakow men 2-0 tanpa balas, itu Atalanta men. Yang nyebrang kubu Juve men, 3 kali menang, 1 kali imbang dan 1 lagi menderita kekalahan dari lanjutan Liga Italia bertemu Sassuolo. Juve nggak nyangka di sini men, putus men ataupun kalah men ya. Di kandang Sassuolo 4-2 men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini ada partai persahabatan. Di pertemuan terakhir 0-0 men ya. Untuk 5 pertemuan terakhir Juve menang 1 kali, Atalanta menang 1 kali, semua di atas tahun 2000-an, 2020-an men ya, 2021, 2023 men ya. Kita balik ke halaman si Bandon untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandon. Atalanta bertemu dengan Juve, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat keunggulan Atalanta men. Atalanta yang ngepur Juve di sini men ya. Over under ada 2,5 dan 2,3/4 karena di sini ada pur walaupun seperempat sekelas Juve di pur men, walaupun ini bermain di liga men ya. Ya dikit banyaknya udah tahu strategi masing-masing klub, tapi di sini ada pur men ya. Aku tampung Juve seperempat dengan mengambil over 2,5 men karena skor prediksi menurut dari aku ini aku Juve yang menang men ya. 1-2 atau 0-1 men, selisih 1 gol aja Juve yang menang men, atau seminim-minimnya berimbang men ya. Berimbang masih menang di pur walaupun menang setengah men ya. Tetap utamakan feeling masing-masing dan tetap pantau odds kita sampai pertandingan akan berlangsung. Kita lanjut ke pertandingan ketiga, lanjutan Liga Prancis. Ini juga sepertinya persaingan di papan tengah atau papan atas ini men. Yang penting bukan papan seluncur men atau bukan papan cuci men ya. Liga Prancis men, Rennes bertemu dengan Nantes. Next langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Rennes ada 2 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain, Levy dan juga Terrier. Sedangkan kubu Nantes juga 2 pemain, Canzone dan juga Zizi. Kita nyebrang ke peringkat. Rennes sebagai tim tuan rumah posisi 9, 6 pertandingan 8 poin. Nantes membuntuti di bawahnya. Cocok men ya, pertandingan papan tengah atau papan atas aku bilang tadi men ya. Di sini papan tengah men ya. 9 dan 10. Nantes posisi 10, 6 pertandingan 8 poin. Pertandingan yang sama, poin yang sama dan hanya beda selisih gol aja men ya. Rennes di sini golnya ngeplus 4, sedangkan Nantes ini berimbang men ya, kebobolan dan juga produktivitas mencetak gol. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing ya. Rennes 5 pertandingan terakhir nggak pernah kalah, tapi serinya 4 kali, menangnya 1 kali di Europa League melawan Maccabi Haifa 3-0 men ya. Sedangkan Nantes 5 pertandingan terakhir 2 menang 2 imbang 1 kalah. 2 kali itu dua-duanya menang di match terakhir mereka men ya. Melawan Lorient 5-3, melawan Clermont 0-1 men di kandangnya, bukan di kandang, maksudnya dari lanjutan liga semua men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Rennes di sini menangnya 4 kali, Nantes menangnya 1 kali men. Berarti kalau ditengok head to head antara kedua klub, bisa lah Rennes yang menang. Tengok nih men ya, 2 pertemuan terakhir aja Rennes yang menang men ya, 0-1 dan 3-0. Ini tandang dan kandang di musim lalu nih men ya. Rennes dua-dua yang megang kendali men ya. Tapi di musim ini aku kurang update tentang kedua klub ini, nggak tahu pemain-pemain yang pindah, pemain yang baru tuh nggak tahu lah men. Kita balik ke halaman si Bandot lebih jelas men untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Rennes bertemu dengan Nantes, handicap terkecil ada 1 dan 1/4 keunggulan tim tuan rumah. Over under ada 2,3/4 dan juga 3 men. Di sini ada purnya gede-gede men ya, tapi tetap aku mendukung Rennes men, tapi aku berani ngepurnya cuma 1 men, dengan mengambil over 2,3/4 karena skor prediksi menurut dari aku men. Selisih 1-2-1, selisih 2 bisa jadi 2-0 men. Rennes yang menang men. Tetap utamakan feeling masing-masing. Nggak lupa aku ingatkan itu selalu untuk semua para mamenku. Aku di sini hanya sekedar memberikan saran, prediksi dan juga acuan aja men. Jika cocok feeling kita gas men, boom men. Ratakanlah pokoknya banker-banker si Bandot tuh sampai miskin 7 turunan men ya. Next lanjut ke pertandingan keempat, lanjutan Liga Spanyol. Real Betis bertemu Valencia. Ini juga bisa dibilang kayaknya persaingan papan tengah men ya. Klub-klub atas ke bawah ataupun bawah menengah gitulah men ya. Sekitar ini pernah jaya pada musimnya, pada masa masing-masing. Next atau langsung kita intip aja statistik dari kedua klub ini.
Dari kedua kubu ada beberapa pemain, tepatnya Real Betis ada 4 pemain yang udah dipastikan dia akan bermain. Luis Enrique, Nabil Fekir, Sabali dan juga Willian Jose. Nyebrang kubu Valencia 5 pemain. Canos, Gaya, Meri dan juga Vasquez. Almeida 1 pemain masih dipertanyakan kubu Valencia. Kita lanjut ke peringkat. Valencia tim tamu posisi 8, cocok main ya, persaingan papan tengah main. Valencia tim tamu posisi 8, 7 pertandingan 10 poin. Betis posisi 11, hanya selisih 2 peringkat aja main ya. 7 pertandingan 9 poin, selisih poinnya cuma 1 tapi selisih peringkatnya 2 main ya. Kita balik ke bukan balik, kita next main, kita loncat ke head to head. 5 pertandingan terakhir Real Betis 1 menang, 2 imbang, 2 kalah. Kalah salah satunya ini dibantai Barcelona dari lanjutan Liga 5-0 men ya. Sedangkan Valencia 5 pertandingan terakhir hanya 1 kali mendapatkan hasil positif men ya, menang, tapi lawannya Atletico Madrid men, digasnya 3-0 men. Di sini juga pasti banyak yang ngancur kemarin tuh, kecuali ngambil over men ya. Kalau ngambil handicap pasti banyak yang ngancur, aku pilih itu men ya. Kalahnya 3 kali, menang 1 kali, imbangnya 1 kali men ya. Kita lanjut ke head to head ataupun 5 pertemuan terakhir kedua klub. Valencia menang 1 kali, Real Betis menang 2 kali. Di pertemuan terakhir mereka bermain imbang 1 sama di kandang Real Betis pada musim lalu tepatnya nih men ya. Kita balik men ke halaman Cibando tanpa buang waktu untuk melihat pur-puran yang diberikan oleh Cibando. Real Betis bertemu dengan Valencia. Handicap terkecil ada mata-mata atau lek-lekan dan seperempat keunggulan tim tuan rumah Real Betis. Over under ada 2/4 dan 2,5 men. Di sini ada pur walaupun seperempat men ya. Di sini berimbang kekuatannya men. Hanya saja ini pur seperempat ya karena keunggulan Betis main di kandang ini men ya. Kalau Valencia main di kandang pasti Valencia ngepur seperempat men. Aku di sini tampung Valencia seperempat dengan mengambil under 2,5 karena skor prediksi menurut dari aku di sini 0-1 sama ya, asal jangan 1-0 yang Betis yang menang men. Tapi aku lebih feel ke Valencia men ya. Selisih 1 aja pun bisa lah, masa sekelas Atletico Madrid bisa dikalahkan tapi Real Betis nggak bisa. Ini Valencia ini pernah jaya men ya, zaman dulu men ya. Bahkan bakat-bakat seperti David Villa ini cetusan dari sini men ya. Roberto Ayala ini dari Valencia men, tapi tahun nggak enak men. Jadi Valencia ini kalau untuk sekarang ini dia lawan tim papan tengah ke atas dia ini jago men. Contoh Atletico Madrid, Barcelona pernah digulung ya pada musim lalu men. Ini sekarang Real Betis bisa dibilang kekuatannya ini menengah ke atas lah men. Ini menengah Real Betis nih men. Aku rasa Valencia ini pasti ngamuk. Nggak pun ngamuk, seenggaknya dia bisa lah untuk bersaing di papan 10 besar men ya. Oke men, udah 4 tim aku coba review, udah hampir setengah jam atau 2 jam ini men ya. Aku nge-review pertandingan 4 biji aja men ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua para pemainku yang udah mau mampir ngintip, singgah semua segala macam men. Terima kasih juga yang udah mau nge-like, udah mau subrek channel aku men. Itu pokoknya nggak terbalas saja, Tuhan yang balas semua untuk para kebaikan mamenku men ya. Tetap aku ingatkan men, yang mau gabung ke grup WhatsApp aku men, itu gratis, nggak ada dibayar 100 perak sepeser pun gak ada men ya. Kalian boleh langsung japri aja men, nomornya banyak tercantum men di video aku, ada di kolom komentar, deskripsi semua ada men. Dan ingat itu gratis men ya. Pokoknya yang minta bayar itu ya aku yang bayar men, garis bawah ya. Kalau bila perlu aku datangi orang yang minta bayar itu men. Oke men, terima kasih men, udah cukup lah aku review di video aku kali ini men. Tetap salam pemersatu, salam semangat dari aku, salam bravo men.